Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillah. Kita kaji malam hari ini riwayat biografi. Orang Arab menyebutnya dengan tarjamah. Wanita yang konon dicatat oleh sejarah sebagai wanita yang paling kaya di seluruh Hijaz. Kalau sekarang peta bumi politiknya di seluruh Saudi Arabia, manusia paling kaya di seluruh Hijaz. Akhirnya menjadi wanita yang paling miskin. Akhirnya menjadi wanita yang paling miskin. Ini kalau kita pakai bahasa setan, gara-gara Islam. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Ummul Qasim Khuwailid ibnu Asad ibnu Abdul Uzza ibnu Qusayb ibnu Qilab al-Qurasiyah al-Asadiyah. Wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau tidak menikahi wanita lain sampai Khadijah wafat. Usia pernikahan beliau dengan Khadijah menghabiskan waktu sekitar 25 tahun. Jadi Rasulullah menikahi Khadijah ketika beliau berusia 25 tahun dan wafat diterangkan 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah ke Madinah. Hijrah ke Madinah usia 53 tahun, berarti
ditinggal mati oleh Khadijah binti Khuwailid pada tahun ke-10 kenabian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satunya istri beliau yang meskipun sudah wafat, senantiasa disebut-sebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di depan istri-istri beliau yang lain. Dalam hal ini yang punya kisah agak panjang itu Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhum. Apa kata beliau? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza dzakara Khadijata lam yakat yas'amu mithana in alaiha wastighfarin laha. Rasulullah kalau sudah menyebut nama Khadijah, saya harus bandingkan usia Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah itu sekitar 6 atau 7 tahun, sementara Khadijah sudah wafat. Dan ketika dinikahi oleh Rasulullah, ada yang mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha binta thamanin wa ishrina sanatan. Ini kata-kata Al-Kalbi. Rasulullah menikahi Khadijah binti Khuwailid di saat beliau berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 28 tahun. Pendapat ini diterangkan oleh penulis buku Al-Hafidz Muhammad Syamsuddin Adz-Dzahabi, isnatuhu saqif. Gampangnya, berita ini enggak benar. Berita itu keliru. Wasahih alladzi la khilafa fihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaja sayyidata Khadijah walaha yauma idzin arba'una sana. Enggak benar pendapat ini. Yang benar adalah pendapat yang tidak ada perselisihan di antara para ulama, yaitu Rasulullah menikahi Khadijah ketika beliau berusia 40 tahun. Tinggal bersama Rasulullah selama 25 tahun. Jadi beliau wafat usia 65 tahun. Aisyah waktu itu kalau sekarang masih belajar di PAUD. Jadi 4 atau 5 tahun. Itu bukan hanya madunya ya bahasa orang ya. Bukan hanya ibunya, tapi kelas usia loh. Sekelas antara cucu dengan mbah. Tapi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebut kebaikan Khadijah binti Khuwailid,
tidak ada titik putus. Begitu juga ketika beliau memohonkan ampun kepada wanita ini. Ini cerita Aisyah. Sampai-sampai fadzakaraha yauman fahamalatnil ghirah qultu laqad awwadaqallahu min kabirisin. Sampai-sampai suatu ketika Rasulullah menyebut-nyebut kebaikan Khadijah dan tidak ada titik akhirnya, kecemburuan yang ada pada diri saya, dan itu sesuatu yang wajar. Kecemburuan yang ada pada diri Aisyah, dan itu sangat masuk akal. Dari sisi usia tadi saya sebutkan antara 5 atau 4 tahun dibanding dengan 65 tahun. Fahamalatnil ghira atau ghaira, kecemburuan saya memuncak. Fakultu laqad awwadaqallahu min kabirisin. Rasulullah, istri, saya pakai bahasa yang nandes ya, istri kamu yang tua bangka, memang tua bangka betul, bukan Belitung, telah diganti oleh Allah dengan istri-istrimu yang lain. Tentu saja kalau diudutkan termasuk di dalamnya saya. Qala faro'ai tuhu ghadban uskitu fi khalti. Mendengar kata-kata saya Rasulullah, Allah telah memberikan ganti. Waalaikumsalam untuk kamu, istri-istri kamu yang memang semuanya janda kecuali Aisyah ya, tapi usia beliau tuh rata-rata di bawah 30 tahun, masih muda. Mendengar kata-kata ini, saya lihat pada wajah beliau tampak kemarahan yang besar yang menyebabkan saya menjadi salah tingkah. Saya menjadi ketakutan. Saya menjadi bingung apa yang harus saya lakukan terhadap ucapan saya tadi. Sudah meninggal, tua lagi kok ya masih diterangkan, diungkit-ungkit kebaikannya bukan keburukannya. Justru di depan istri-istrinya termasuk saya. Sampai-sampai karena ketakutan saya, kata Aisyah, wa qultu fi nafsi Allahumma in azhabta ghadaba Rasulillah anni lam a'ud azkuraha bisu'in. Ya Allah, seandainya engkau berkenan menghilangkan kemarahan Rasulullah atas ucapan saya tadi, saya berjanji untuk tidak mengulang-ulang menyebut nama Khadijah binti Khuwailid kecuali dengan kebaikan. Aisyah ya, ketika terjadi peristiwa Ifk, saya ingatkan lagi, Rasulullah bersabda kepada Aisyah yang intinya,
Aisyah, mbok wis diakoni. Kalau kamu memang melakukan perbuatan itu dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulam, akui saja, bertobatlah kepada Allah. Allah akan mengampuni dosa kamu. Kalau beliau berkata kepada Rasulullah, Allah telah mengganti Khadijah binti Khuwailid dengan istri-istri yang lain, kemudian Rasulullah marah, ketakutan. Kami berjanji, ya Allah, saya berjanji kalau sampai engkau hilangkan kemarahan Rasulullah kepada saya karena ucapan saya tidak akan menyebut-nyebut Khadijah kecuali dengan kata-kata yang baik. Ini mungkin kalau orang Jawa itu ya salah seleh. Tapi ketika Rasulullah bersabda, saya ulangi lagi, Fatimah, Aisyah, kalau kamu mau melakukan perbuatan itu bertobat. Lan atuba abad. Saya tidak akan bertobat kepada Allah selama-lamanya. Wah, Masya Allah ya. Seorang wanita yang baru berusia sekitar 12-13 tahun, kalau warna Islam itu betul-betul mewarnai yang bersangkutan, masuk ke dalam relung hati yang paling dalam, itu bisa menempatkan kemarahan dalam satu posisi yang benar, bisa menempatkan timbulnya perasaan salah dan salah dalam posisi yang benar. Bertobatlah, saya tidak akan bertobat. Sampai ketika Rasulullah diposisikan dalam keadaan terlelap tidur, dan ini tanda-tanda akan mendapatkan wahyu, bapak ibu saya pucat, khawatir kalau wahyu tadi akan membuka rahasia saya dari alif sampai ya. Sementara saya, kata orang Batak itu, tenang-tenang saja. Enggak ada sedikit pun perasaan takut, enggak ada sedikit pun perasaan khawatir. Tidak ada tambahan denyut nadi saya karena saya khawatir nanti wahyu yang akan diturunkan kepada beliau, wahyu yang akan menyalahkan saya. Ya enggak salah kok. Sampai ketika afsiri ya Aisyah, bergembiralah Aisyah, ketika Rasulullah siuman dan sadar dan membacakan dan menerangkan bahwa wahyu telah diturunkan. Bergembiralah Aisyah, ada kabar gembira yang membuktikan tentang kebersihan dirimu dari gunjingan orang banyak. Ibunya Ummu Ruman, ya kita cinta Khadijah ya cinta ibunya ya, cinta ibunya, cinta bapaknya dan seterusnya. Cepat-cepat berterima kasihlah kamu Aisyah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kabar gembira kepada kamu. Saya tidak akan berterima kasih kepada Rasulullah, saya hanya berterima kasih mengucap alhamdulillah hanya kepada Allah. Ini anak lulusan SD loh sekarang ya, tapi dibimbing oleh suaminya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak pernah ada wahyu Al-Quran yang diturunkan kepada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali hampir-hampir itu terjadi ketika saya dalam keadaan satu selimut dengan beliau. Dari sana orang
membandingkan ayyahuma afdal, mana yang lebih mulia antara Khadijah binti Khuwailid di satu sisi dengan Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhum. Kalau ya saya angkat persoalan sebelumnya sudah berkali-kali saya angkat. Kamula minar rijali kafirun. Laki-laki yang imannya sempurna itu banyak. Kok banyak? Kalau bahasa Inggris lebih dari 2. Lebih dari 2 apa 2? Hah? Lebih dari 2. Kalau bahasa Arab lebih dari 3 gitu. Jamak. Bisa mudzakkar salim, bisa muannas salim, bisa jamak takfir. Laki-laki yang imannya sempurna itu banyak. Nah, kita nggak usah sulit-sulit berpikir ya. 25 orang nabi yang namanya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran itu sudah merupakan angka banyak. Belum nabi-nabi yang belum disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya para ulama menyebutkan lebih dari 25, lebih dari 250, lebih dari 2500. Kamu la minar rijal kafirun. Laki-laki yang imannya sempurna itu banyak. Para nabi ya. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh dan seterusnya. Alaihimus salatu wassalam. Tetapi wanita yang sempurna imannya itu kadang-kadang Rasulullah menyebut 3, kadang-kadang Rasulullah menyebut 4, dan kedua-duanya benar. Wanita yang imannya sempurna itu baru, kalau saya artikan baru, atau hanya Asiyah binti Muzakhim, istri Fir'aun laknatullah. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanum ra'ata fir'auna id qalat rabbibni li indaka baita fil jannati wa najini min fir'auna wa malihi wa najini minal qaumidz zalimin. Surat ke-66 akhir juz 29 akhir 28. Ayatnya 11. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'auna id qalat rabbibni li 'indaka baita fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Kalau saya angkat panjang-panjang nanti waktunya habis. Fir'aun, istrinya Fir'aun. Kemudian Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa. Selanjutnya disebut wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Kalau Rasulullah sebut yang ketiga, Waalaikumsalam. Yang ketiga adalah Khadijah. Kalau ada yang keempat adalah Fatimah. Nah, kemana ada yang bertanya? Yang bertanya malah, hah? Mungkin di belakang. Terus rasa digulai, kok iso satpam. Bahkan dalam hadis yang juga sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari,
kamula minar rijali kathirun walam yakmul minan nisa'i ila Maryam bintu Imran wa Asiyah imra'atu Fir'aun wa fadlu Aisyah alan nisa'i ka fadlu tsalit ala sa'ir ta'am. Malah cuma 2 yang disebutkan di sini memang. Laki-laki yang imannya sempurna itu banyak. Laki-laki yang imannya sempurna itu banyak. 26 orang nabi yang namanya tersebut di dalam Al-Quran. Setelah para nabi, saya ambil angka 25. Siapa yang nomor 26? Nah, ini harus mantap jawabnya. Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah, manusia paling jelek di mata orang Syiah. Abu Bakar As-Siddiq. Nomor 27 Umar Ibnul Khattab. 28 Utsman, Ali, Thalqah, Zubair, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubaidah bin Jarrah dan sahabat-sahabat yang lain. Laki-laki yang imannya sempurna banyak, tetapi wanita yang imannya sempurna walam yakmul minan nisa'i, kecuali Maryam binti Imran wa Asiyatum ra'atu Fir'aun, dan Asiyah istrinya Fir'aun. 2. Rasul enggak sebut Khadijah, Rasul tidak sebut Fatimah. Tapi sekali lagi, satu di antara 2 hadis yang penyebutannya ada 4, ada 3, ada 2, itu satu sama lain saling melengkapi. Wa fadlu Aisyah ala nisa'i kafadlu tharid ala sa'irit ta'am, dan keutamaan Aisyah dibandingkan dengan semua wanita di dunia itu seperti ketinggian nilai makanan yang namanya sarid dibanding dengan makanan-makanan yang lain. Saya pernah terangkan, bahkan bukan hanya sekali. Sarid itu sebuah makanan yang terbuat dari tepung yang paling, kalau istilah Belanggu apa itu, rojo lele lah gitu. Tepungnya paling bagus, dicampur dengan daging yang paling baik, dibumboni, kalau saya tambahkan, dengan bumbu yang paling lezat, dimasak oleh koki yang tidak ada bandingannya. Itu valid. Aisyah. Wanita-wanita yang lain itu ya sego kucing. Iya, no ya tetap enak lah. Tetap enak itu. Go pecel. Dari sana orang kita masukkan Khadijah ya. Jadi Asiyah binti Muzakhim, istri Fir'aun, Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam, kemudian Khadijah binti Khuwailid, istri beliau yang pertama, yang keempat Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putri beliau yang ragil dari rahim Khadijah. Lah, di mana posisi Aisyah? Posisi Aisyah seperti sarid dibanding dengan makanan yang lain. Seperti sarid dibandingkan dengan makanan yang lain. Nah, tadi saya sebutkan, para ulama membandingkan mana yang lebih utama, Khadijah binti Khuwailid apakah Aisyah? Ya, mereka berbicara dengan fakta sejarah tanpa meninggalkan kemuliaan beliau masing-masing. Kalau fase Makkah, kata mereka, kalau 13 tahun sejak Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq diwahyukan sampai Khadijah binti Khuwailid wafat, Khadijah lebih mulia dari Aisyah.
Khadijah lebih mulia dari Aisyah. Tadi saya sebutkan, wanita paling kaya di seluruh Hijaz. Hijaz itu perbatasan sebelah utara itu Syria, Teluk Aqabah, sebelah barat itu Laut Merah, sebelah selatan itu pegunungan Afir yang memisahkan antara Saudi dengan Yaman. Sebelah timur itu Najd, paling kaya. Akhirnya tadi saya katakan kata-kata iblis, gara-gara Islam. Gara-gara Islam. Kalau bahasa yang saya sampaikan, sempurna imannya. Tidak ada sedikit pun penyesalan dengan kemiskinan tadi. Lah mengapa miskin? Segala dana, kalau saya pakai bahasa hari ini, untuk iqamatuddin di Makkah, itu yang menopang semuanya Khadijah. Saya ambil contoh yang gampang ya. Perintah Rasulullah kepada para sahabat yang di kota Makkah itu tidak mempunyai orang yang bisa menjamin keselamatannya. Kalian hijrah ke Habasyah sana, ke Ethiopia sana, nyebrang Laut Merah. Di sana ada raja yang meskipun beliau belum pernah pergi ke sana dan belum pernah mendengar berita, tapi berita dari langit tidak ada sedikit pun yang tercampur dengan kebohongan. Kamu hijrah ke sana, raja di sana meskipun agamanya Kristen akan melindungi kalian. ...83 laki-laki 83 laki-laki dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, termasuk di dalamnya menantu beliau Utsman bin Affan, suami dari Ruqayyah yang usianya belum mendekati, jadi masih 16 atau 17 tahun, ikut suami demi Islam. Bukan hanya meninggalkan Makkah, tetapi meninggalkan Saudi Arabia, bahasa hari ini. Bukan hanya meninggalkan Saudi Arabia, meninggalkan Timur Tengah. Bukan hanya meninggalkan Timur Tengah, meninggalkan benua Asia. Siapa yang nyangoni orang 83 laki-laki dan 19 orang perempuan tadi? Siapa yang nyangoni ya? Kalau bukan Khadijah. Belum budak yang sudah masuk Islam dianiaya oleh tuannya yang masih kafir. Yang memerdekakan budak tadi Khadijah, sehingga habis harta beliau. Dalam perjalanan dakwah beliau merasa Makkah sudah tidak kondusif lagi untuk iqamatuddin. Beliau ajak anak angkat beliau Zaid bin Harithah untuk berusaha mencari tempat mahjar ya. Coba kita ke Thaif, Zaid. Thaif itu kota di sebelah tenggara Makkah, kira-kira 75 tahun. Enggak 75 tahun, 75 kilo. Khadijah, kita mau ke Thaif. 2 orang butuh 2 ekor unta. Nggak ada Rasulullah. Nggak ada. Ya sudah, kalau unta nggak ada, kuda juga nggak ada.
Ya sudah, kalau kuda nggak ada, bigol. Bigol itu peranaan antara keledai dan kuda. Bigol juga nggak ada. Ya sudah, keledai. Pit butut kalau sekarang ini. Nggak ada juga. Jalan kaki itu. Kalau berbicara tentang fase Makkah, artinya fase ketika Rasulullah belum hijrah, nggak ada yang ngalahkan Khadijah. Sehingga kematian beliau, wafat beliau bersama paman beliau Abu Thalib disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Sedihnya bukan sehari dua hari, 1 tahun. Tapi setelah Rasulullah nikah dengan Aisyah, hijrah ke Madinah, nah dari sana syariah itu mulai turun satu demi satu. Tentang perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, siyam Ramadan, zakat, haji, infak, sedekah, sampai kepada tentang pembagian warisan, sampai kepada bagaimana hukuman yang harus diberikan kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina atau pelaku zina itu sendiri padahal dia masih lajang. Bagaimana kalau sudah berumah tangga? Ini tidak ada di dalam perjalanan beliau selama 13 tahun di kota Makkah. Dari sini Aisyah mempunyai kelebihan. Dan kelebihan itu sudah kita kaji. Saya mendapatkan kelebihan yang diberikan Allah kepada saya dan tidak diberikan kepada orang lain. Saya lanjutkan ya. Ya Allah, seandainya Engkau hilangkan kemarahan Rasulullah kepada saya karena saya telah mengungkit-ungkit Khadijah dengan menyebut sebagai wanita tua, saya tidak akan menyebut lagi kejelekan beliau baik sendirian ataupun di depan orang banyak. Malah maro'an Nabi Malaka itu ketika Rasulullah melihat sikap saya, ketakutan betul. Ketakutan betul. Baru Rasulullah bertanya, kaifa qulti? Kamu tadi ngomong apa, Aisyah? Marahnya sudah memuncak. Satu kata pun belum keluar dari lisan Rasulullah yang mulia. Kamu tadi ngomong apa? Wajah beliau sudah kelihatan memerah, menunjukkan kemarahan beliau yang sangat. Tapi nggak ada kata-kata satupun yang terucap. Baru setelah itu kayak fakulti. Kamu tadi ngomong apa? Rasulullah tidak membutuhkan jawaban. Pertanyaan beliau itu beliau jawab sendiri. Wallahi laqad amanat bi it kadzabanin nas. Wa utini it rafadhanin nas wa ruziqtu min hal walad wa harramnahul minni qala faghata wa raha alayya biha syahran. Kamu tadi ngomong apa, Aisyah? Demi Allah, Khadijah itu satu-satunya manusia yang telah menyatakan keimanannya kepada saya, sementara tidak ada orang yang mengucapkan kata-kata itu kecuali Khadijah. Ketika orang memusuhi saya dengan risalah, Khadijah yang membela saya. Ya tentu saja pembelaan yang terbatas sebagai kedudukan dia sebagai seorang wanita. Dia telah beriman ketika orang memusuhi saya. Wa utini idrafadhanin nas. Dialah
yang datang menyatakan keislamannya ketika orang menolak saya. Ada keterangan lain, dialah yang mengeluarkan dana sebanyak yang dia miliki ketika orang lain bakhil untuk mendukung iqamatuddin yang saya tegakkan. Khadijah. Nah, yang terakhir, wa ruziqtu minhal walad wa khurrimnannahu minni. Satu-satunya istri saya yang mengkaruniakan kepadaku, artinya dijadikan Allah sebagai wasilah untuk saya mempunyai anak, itu hanya Khadijah. Hanya Khadijah. Nah, bagaimana dengan Maria Al-Qibtiyah? Maria Al-Qibtiyah, sejarah yang lebih kuat menerangkan itu bukan istri Rasulullah tetapi budak beliau. Ini tolong ya akhwat itu, bahkan mungkin Pak Dr. Objin pun perlu berpikir itu. Dinikahi oleh Rasulullah ketika beliau berusia 40 tahun. 40 tahun Hijriah memang. Setiap tahun dikurangi 10 berarti 40 tahun kurang 400 hari. 38 atau 39 tahun kurang sedikit. tahun. Wanita yang usia 39 tahun ini oleh Allah dikaruniai, tentu saja Rasulullah yang dikaruniai, seorang anak yang bernama Qasim, lahir sehat meskipun sebelum menghabiskan usia balitanya dia dipanggil menghadap keharibaan Allah. Qasim lahir anak laki-laki yang kedua, Thohir. Kok sing nyontoh Rasulullah raning ya? Anak sing jenenge Qasim itu Abu Qasim itu mali bapak kali Qasim itu gane nyolong itu malah. Cerita Ali bapak itu loh. Qasim lahir. Ya ketika menikah berusia hampir 39 tahun, ya anak pertama sudah masuk usia 40 tahun. Lahir anak kedua, Thohir atau Thayyib atau Abdullah. Bahkan ada ahli sejarah yang mengatakan itu nama 3 anak beliau. Jadi 4 orang laki-laki, Qasim, Thohir, Thayyib, Abdullah. Ora aneh. Dari nama-nama itu yang menggunakan nama lebih dari 2 suku kata. Ya, Qasim Iriawan enggak ada ya. Bawahnya Qasim, Thohir, Thayyib, Abdullah lah. Abdullah itu kalau orang Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia namanya kata apa? Yang bahasa Indonesia cuma satu. Kata majemuk ya, kata majemuk ya. Abdullah itu kata majemuk. Contoh yang lain apa? Enggak, yang bahasa Indonesia paling gampang kok. Kata-kata majemuk ya. Bulu, ojo bulurah lo ya. Bulu mata, daun, telinga. Nih. Kalau ada 2 kata itu karena kata majemuk. Orang yang belajar bahasa Arab jenenge apa dawet itu? Ayo kowe. Mudhaf ilaih. Anak perempuan beliau ya yang pertama ya. Jadi taruhlah kita ambil 2 saja ya.
Qasim kemudian Thayyib atau Thahir atau Abdullah, 2 orang anak laki-laki. Lahir anak yang ketiga Zainab. Saya nggak ngajak berpikir usia beliau berapa. Tapi ketika dinikahi oleh Rasulullah sekitar berusia 39 tahun masih memberikan anak, bahasa orang. Qasim, Thayyib, Thahir, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, Fatimah, 6 orang. Ya, kalau kita tidak tertuntut untuk berbicara secara ilmiah, ya itulah fadlullah yang diberikan kepada Khadijah. Kita nggak usah berbicara tentang masa subur seorang wanita itu sampai berapa tahun, manupusnya sampai berapa, enggak. Tapi yang jelas usia 40 tahun kalender Hijriah dinikahi oleh Rasulullah. Setelah itu Allah memberikan putra dan putri kepada Rasulullah dengan perantaraan Khadijah, 6 orang, dan tidak ada seorang istri pun yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai orang yang mengandung putra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Maria Al-Qibtiyah itu pun meninggal dalam usia yang masih kecil. Enggak ada seorang wanita pun yang adalah istri-istriku yang bisa mengandung anak dan melahirkan. Jumlah mereka 6 orang. Dan mereka manusia hebat semua ya. Memang Qasim dan Thayyib atau Thahir atau Abdullah itu meninggal sebelum masa usia balitanya habis. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, Fatimah, 6 orang anak ditambah 1 orang anak yang lahir dari Maria Al-Qibtiyah itu semuanya meninggal kecuali Fatimah. Bayangkan, dikaruniai 7 orang anak semuanya meninggal kecuali Fatimah. Artinya ketika Rasulullah meninggal, yang masih dikaruniai usia panjang oleh Allah hanya Fatimah, yang lainnya meninggal satu persatu. Ini dari satu sisi ketabahan sekaligus lulusnya ujian Rasulullah dari masalah berumah tangga tadi. An Abdillah ibni Naufal au ibni Buraidah an Khadijah binti Khuwailid qultu sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aina atfali minka qala fil jannah qalat fa aina atfali min azwaji minal musyrikin qala finnar faqultu bi ghairi amalin qala Allahu a'lamu bima kanu amilin. Saya tanya kepada Rasulullah, bagaimana dengan nasib anak-anakku yang adalah berasal dari engkau. Qasim ada Thahir, ada Thayyib, ada Abdullah, ada Zainab, ada Ummi Kulthum, ada Ruqayyah, ada Ummi Kulthum, ada Fatimah. Bagaimana nasib anak-anak saya nanti di akhirat? Jawab beliau, fil jannah, semuanya masuk jannah. Qalat fa aina atfali min azwaji minal musyrikin. Bagaimana dengan nasib anak-anakku yang lahir dari suamiku sebelum kamu yang adalah termasuk orang musyrik?
Jadi suami pertama Khadijah itu namanya Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi, Bani Taim. Kemudian berpisah, nikah lagi dengan Atiq bin Abid bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. 2 orang. Rasulullah, bagaimana nasib anak-anakku yang adalah lahir dari pernikahanku denganmu, dia di jannah. Bagaimana dengan nasib anak-anakku yang lahir dari pernikahanku dengan orang-orang musyrik? Rasulullah menjawab, huwa finnar, tempat tinggalnya finnar, di dalam. Sebagai contoh lain, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna abi mata wa huwa kafirun. Bapak saya meninggal dalam keadaan kafir, tempatnya di mana Rasulullah? Ini Rasul berbicara tentang masalah yang harus disampaikan secara hitam putih. Abuka finnar, bapak kamu masuk neraka. Saya kalau menyebut neraka dengan nar itu kok kurang nges. Bapak kamu di neraka. Nangis tuh laki-laki itu. Ya Muhammad Rasulullah. Ya. Pulang, kemudian diawe, kembali. Apa Rasulullah? Abi wa abuka finnar. Bapakku dan bapak kamu sama-sama masuk ke neraka. Lalu ketegasan Rasulullah. Ya wallahu alam, mungkin Rasulullah untuk ngeyem-yem sing kelangan bapak sok eneng akhirat ku ora gur kowe, tapi juga saya, bukan saya dan kamu saja, termasuk di dalamnya Nabi Ibrahim. Dikit lagi. Saya tuh terus terang ya, kalau sampai kita akrab dengan ceritanya Madam Teresia yang penggiat kemanusiaan, yang adalah suster di India. Kita kenal dengan Queen Elizabeth. Wis dikuburung toh? Hah? Enggak, saya ya tidak, itu hak mereka ya. Cuma saya mempunyai kewajiban untuk mengingatkan alangkah bedanya antara Islam dengan selain Islam dalam mengurusi jenazah orang yang sudah meninggal. Wis ndang didusi, ndang dikafani, ndang disalate, ndang dikubur. Kalau saya sedikit tambahkan itu, yang masih mengamalkan hadis Rasulullah, 3 hal yang tidak boleh ditunda. 1, dengar azan ndang yang masjid. Kecuali sakit, kecuali hujan deras, kecuali dalam keadaan safar, kecuali di jalan ada sesuatu yang mungkin mengancam kita. 1, 3 hal yang tidak boleh ditinggalkan. Waktu sholat yang mangkat gitu loh. Jadi mestinya kalau saya tambahkan, di rumah itu mestinya masing-masing kita mempunyai jadwal sholat. Nah ini ya beda-beda ya piye ya. Saya punya jadwal sholat di rumah itu, 1 jadwal sholat dari Almanak Kudus itu, yang 1 dari GKPI, Gabungan Koperasi Batik Indonesia, untuk besok pagi subuh atau kemarin. Yang GKPI itu subuhnya pukul 04.19 menit, yang Almanak Kudus itu pukul 04.14 menit. Kacek kok 5 menit itu. Padahal itu ilmu hisab. Padahal ilmu hisab itu ilmu pasti.
Lah kok ilmu pasti 3/3 sing siji 9 sing siji 6 ki terus piye? Sehingga Ibnu Taimiyah sejak awal sudah tidak percaya dengan hisab. Enggak percaya? Kita kumpulkan 5 jadwal sholat dari Kementerian Agama, dari Kudus tadi, dari GKPI, dari Muhammadiyah, dari NU, dari MTA, 6 ya. MTA ini rasa itu kita baca hari tertentu, waktu tertentu ambil zuhur. Itu kabeh beda kok. Lah sing bener endi? Ya sing gawe kalender jawab kalender saya yang paling benar lah gitu. Sehingga Ibnu Taimiyah ora percaya dengan ilmu hisab itu begitu. Tadi apa judulnya tadi terakhir tadi Pak? Terakhir tadi saya ngomong apa itu? Ada 3 hal sih. 3 hal yang tidak boleh ditunda. 1 sholat. Atau waktunya datang ya segera. Waktunya sholat datang ya segera. Paling ora eneng liyane azan. Yang kedua, orang yang mempunyai anak gadis. Kalau ukuran Islam balik itu 15 tahun. Kalau punya anak gadis, ya kalau dipadukan dengan undang-undang perkawinan ngenteni petang tahun kasih ya. Tapi ada di sana dispensasi nikah ada. Datang ke hakim, anaknya baru 17 tahun. Pak Hakim, saya minta supaya anak saya itu diizinkan untuk nikah. Itu nanti ada produk dispensasi nikah di pengadilan agama itu. Ada itu. Lah belum usia 19 tahun tapi saya sudah kepengen ngomong putu Pak Hakim, kepengen dipipisi putu lah. Nah, terus Pak Hakimnya kasihan lah kemudian dinikahkan. Itu boleh. Tapi biasanya gandongan Pak Hakim gandongan putu gandongan yang WC pun ditunggoni. Lah kok betul kan mlebu sisan ora sedeng. Ini tolong ya. Soal S1-nya belum selesai di akhirat enggak ditanya oleh Allah. Kuliah ning ndi? UMS. Enggak ditanya. Apalagi wanita. Artinya apa? Ya kalau diberi kesempatan untuk sampai S1 ya silakan. Ning lagek semester 3 dilamar wong. Anaknya soleh ya secara lahiriah ya ahli masjid. Man idza ja'aka man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kalau datang seorang anak laki-laki seusia adiknya Daud, kamu usianya berapa? Oh 22 ya kira apa? Secara lahiriah dia itu soleh, datang ke masjid setiap waktu sehari 5 kali, nikahkanlah. Kalau kamu tidak nikahkan, artinya lamaran itu kamu tolak. Gur sebab anakku S1 ya gue SD. Umpamanya. Takun fitnatun wa fasadun kabir, akan timbul fitnah dan kerusakan yang besar. 1 waktu sholat, 2 anak perempuan yang dilamar, yang ketiga jenazah. Judul kita jenazah. Jadi yang saya lihat itu masih melestarikan sunnah Rasulullah itu saudara-saudara kita muslim yang kebanyakan tinggal di Jawa Timur. Jam 7:11 meninggal, mesti langsung cancut tali wondo. Ya tentu saja sholat isya dulu ya. Jadi ada yang mandikan, ada yang mengkafankan, ada yang gali kubur, ada yang buru, ada yang boleh pedes lah, boleh pedesnya itu jadi contoh itu. Itu ke sana. 3 hal
menunda-nunda waktu sholat. Yang kedua, menolak lamaran orang sementara anak itu sudah menginjak usia balighah. Sementara penolakan kita itu hanya waduh, tidak ada kaitannya dengan syar'i. Tidak ada kaitannya dengan syar'i. Ya kalau yang satu sudah lulus S1, yang satu lulus SD, ya mungkin ada hak kita untuk menolaknya. Tapi kadang-kadang milih-milihnya itu terlalu jelimet. Harus S1, jangan yang sos, harus eksak. Sing arep nguripi itu titel yang ada di depan, ada yang di belakang, enggak. Yang akan nguripi itu Allah yang memberi rezeki. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Waktunya yang tidak mengizinkan. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Enggak ada. Coba nanti saya cari-cari sedikit tambahan. Kalau sudah cukup ya kita cukupkan sampai di sini, berkaitan dengan masalah ya Allah ya betul. Madam Teresia mudeng, Ratu Elizabeth mudeng, Elizabeth Taylor mudeng. Itu yang mantunya Ratu Elizabeth, Lady Di mudeng, Hillary Clinton mudeng, istrinya Presiden Marcos, Imelda Marcos mudeng. Wanita yang sempurna imannya kita malah tidak mudeng. Jenenge Khadijah kemudian Allah Bu Ijah, Bi Ijah, Aisyah, Bi Isyah, gaweane Isyah, Fatimah, Bi Timah, Timbel. Itu kesannya tuh kalau nama-nama istri Rasulullah ya sejak, apalagi Hafsah itu langka namanya. Zainab, Zainab. Kesannya tuh kok nama-nama yang adalah nama istri-istri Rasulullah dan nama putri-putri Rasulullah itu kalau sekarang memang sudah jarang ya. Tapi 20 tahun, 25 tahun yang lalu kok tepatnya itu untuk diberikan kepada mereka yang adalah pembantu rumah tangga, turbat bating satu. Kita tinggalkan nama itu secara sengaja apa tidak kenal. Nah, kalau tidak kenal ya keterlaluan, kalau sengaja ya lebih terlalu lagi. Demikian kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.